Halo semuanya, jumpa lagi di channel Master Kasir. Kali ini saya akan menjelaskan tentang posisi kunci dari mesin kasir Casio. Untuk yang contoh di sini, unit di sini adalah Casio SS 400. Oke. Nah, biasanya dari mesin cash register itu semua mesin cash register, semua merek apapun biasanya hampir sama dalam posisi kuncinya. Untuk yang saya bahas di sini khusus unit Casio. Casio ini hampir sama semua. Hanya beberapa tipe aja beda sedikit. Hampir semua mayoritas sama. Oke. Langsung saja. Di sini kita mulai dari paling kiri atau paling bawah. Di sini posisi PGM. PGM ini artinya program. Jadi fungsinya untuk memprogram mesin kasir seperti program waktu instalasi awal, program nama toko, program nama kasir, program nama menu, program tombol, dan lain-lain. Semuanya, program pajak, semuanya ada di sini, di posisi PGM. Berikutnya, posisi RF. RF ini kependekan dari refund. Refund ya, artinya pengembalian. Jadi fungsinya untuk mengembalikan transaksi atau bahasa yang biasa dikenal itu return, bahasa Inggrisnya return. Biasa kita kenal return. Untuk mengembalikan transaksi yang sudah dibuat, sudah terjadi, dan ternyata ada kesalahan, mungkin ya. Jadi transaksinya ingin dibatalkan. Bahasanya pengembalian. Jadi pengembalian transaksi ke semula atau pengembalian uang ke semula. Maaf kepencet. Oke, berikutnya posisi off. Ini untuk posisi mematikan mesin, itu saja. Sudah tidak perlu dibahas lagi ya, oke. Next, kita ke posisi reg. Reg ini artinya register. Artinya untuk melakukan register atau transaksi penjualan. Nah, di sini. Transaksi semuanya diskon. Transaksi penjualan pokoknya di reg ya. Oke, berikutnya posisi X. Oke. X ini artinya untuk melakukan laporan penjualan sementara. Oke. Di sebelahnya ada posisi Z. Nah, bedanya X dan Z ini sama-sama laporan. Kalau Z itu untuk laporan penutupan kasir atau closing. Nah, bedanya kalau di X itu laporan sementara, kapanpun mau dicetak. Misalkan Agan pengen tahu laporan sementara siang udah dapat berapa nih omset. Nah, itu putar ke X. Sedangkan Z, ya untuk X ini berkali-kali di print tuh tidak terbatas. Mau di print siang, sore, mau di print lagi, malam mau di print lagi. Untuk melihat sementara itu bisa, bebas. Kapan aja bebas. Data tidak akan hilang, data penjualan. Sedangkan di Z, setelah melakukan laporan di Z, ini otomatis data penjualan hari ini dihapus. Atau penjualan, ini di sini juga ada laporan bulanan, penjualan di bulan ini dihapus. Intinya dia closing atau untuk hapus laporan atau untuk reset laporan. Kemudian di sini ada X2 garis miring Z2. Nah, ini apa? Ya, ini sama juga X dan Z. X-nya untuk laporan sementara, Z-nya untuk laporan penutupan atau closing. Nah, bedanya ini di X2 ini X2 dan Z2 ini untuk fungsinya untuk laporan periodik. Jadi untuk melakukan laporan dalam periode tertentu. Nah, ini tidak perlu diprogram. Jadi dijadwalkan saja, misalkan. Nah, ini bebas. Laporan periodik itu laporan periodenya yang menentukan kita sendiri. Nah, misalkan di X dan Z ini sudah ada laporan harian ya kan. Misalkan teman-teman semua nih mau laporan per minggu misalkan. Laporan per minggu itu bisa. Jadi nanti kalau sudah sudah waktu 1 minggu, misalkan ini tentukan misalkan setiap hari Minggu malam. Nah, nanti hari Minggu malamnya itu di closing atau ditutup atau dihapus supaya dalam 1 minggu itu dapat laporan selesai, dihapus, dia mulai lagi laporan baru. Nanti minggu depan lagi dihapus lagi. Jadi seperti itu siklusnya untuk mendapatkan laporan per minggu. Untuk laporan per bulan bagaimana? Sama siklusnya. Misalkan di akhir bulan tanggal 30 atau 31 malamnya
itu dilakukan penutupan di Z2. Nah, laporan periodik ini ada dua, periodik 1 dan periodik 2. Oke, nanti akan detailnya akan kita bahas. Kita coba dulu di sini. Nah, di sini juga saya jelaskan nih posisi ini kunci, jenis kunci. Jenis kunci ini ada dua, kunci hitam dan kunci abu-abu. Nah, kunci hitam ini kunci utamanya. Ini kunci masternya, ini tulisannya PGM ya, bisa dilihat di sini. Artinya ini untuk program, untuk master semuanya. Contoh. Oke, kita off. PGM, bisa dilihat di sini, PGM. Ini setiap diputar posisi kunci, tampil di header ya, judul kuncinya RF. Off, mati. Posisi rec, dia rec juga. Posisi X, dia X. Oke, ini untuk posisi X, ini adalah macam-macam laporannya. Daily X, ini laporan harian, dia bentuknya summary, ada laporan gross, net, laporan tipe pembayaran, laporan cancel, laporan void, refund, diskon, laporan per kasir juga ada di sini. Laporan departemen ada di sini. Untuk berikutnya, PLU ini laporan untuk produk. Nah, PLU ini singkatan dari price lookup, jadi biasa kita sebut produk. Nah, ini sangat umum di semua tipe cash register atau POS, ini sama istilahnya PLU. Nah, kalau di POS lebih sering istilahnya produk atau barang. Oke. Grup, ini laporan per grup. Hourly, laporan per jam, jadi interval 1 jam. Misal jam 10 sampai jam 11 pagi berapa total laporannya. Ini hanya total saja. Jam 11 sampai jam 12 berapa totalnya. Oke, kemudian laporan ini laporan monthly atau bulanan. Ini untuk mengetahui laporan dalam 1 bulan dari tanggal 1 sampai 31. Dan dia hanya total saja. Gross dan net, total item yang terjual dan total transaksi. Oke. Tidak ada rincian itemnya, tidak ada. Oke, open CHK ini open check. Cek itu biasanya untuk sistem meja. Jadi ini untuk mengecek meja mana saja yang masih belum selesai. Istilahnya meja gantung. Untuk mengecek meja gantung yang mana saja. Ini di open check. Ini flash. Flash ini laporan flash. Flash itu artinya kan flash ya, cepat, singkat. Petir, ya. Ini laporan singkat aja. Untuk mengetahui laporan singkat. Jadi hanya keluar total aja, gross, net, dan total cash yang ada di laci, cash in drawer. Berikutnya EJ ini electronic journal. Jadi laporan jurnal itu laporan rincian dari per transaksi. Misalnya dalam 1 hari ini ada 50 transaksi. Nah, untuk laporan daily itu kan hanya total saja. Nah, kalau di EJ ini dia rincian per transaksi, per customer, per orang bayar. Nah, itu di situ rinciannya, dari jamnya, nomor urut transaksinya apa aja, pembayarannya apa, ada diskon atau enggak, ada pembatalan, ada void atau enggak, di sini ada. Di EJ, Electronic Journal. Oke, di sini juga ada Electronic Journal strip SD. SD ini maksudnya Memory SD card. Jadi ini untuk mengecek laporan jurnal yang ada di memory SD card. Nah, bedanya apa? Nah, bedanya kalau yang EJ di sini hanya bisa dicek sebelum di 1 hari itu ya, hanya 1 hari berjalan sebelum dilakukan daily Z. Sebelum melakukan laporan penutupan kasir. Ini masih bisa ke EJ sini. Tapi kalau sudah di Z, EJ di sini akan hilang. Terhapus. Sedangkan di sini kalau pakai memori SD card, nah ini tetap bisa dilihat dari tanggal-tanggal sebelumnya, mau 1 bulan ke belakang sebelumnya, itu masih bisa dilihat. Masih bisa dicek karena dia tersimpan di memori SD card. Oke, lebih jelasnya nanti di video berikutnya, mudah-mudahan. Oke. Sekarang kita ke posisi Z. Nah, di sini hampir sama lah dari yang X tadi. Bedanya di Z, bedanya dia setelah mencetak laporan langsung otomatis dihapus kalau di posisi Z ini. Jadi untuk penutupan laporan sama nih, produk PLU, ini laporan per grup, per jam, per bulan. Ini untuk laporan. Nah, ini hati-hati kalau di sini untuk laporan ini open check juga. Cuman di sini kalau di Z nanti ada meja yang tersimpan, selain meja gantungnya akan ikut terhapus. Jadi hati-hati dalam open check di posisi Z ini. Ini electronic journal, misalkan mau dihapus bisa ke sini.
Nah ini eject clear. Fungsinya untuk apa? Untuk menghapus laporan elektronik jurnal. Menghapus dia. Nah ini jarang digunakan. Ini digunakan jikalau memori elektronik jurnal itu penuh ya, elektronik jurnal itu bisa penuh. Itu misalkan kita misalkan di program khusus itu, misalkan di program laporan jurnal itu kan biasanya dilakukan daily Z itu akan ikut terhapus. Nah itu bisa di program opsi laporan elektronik jurnal jalan terus. Misalkan kita mau ambil seminggu laporan elektronik jurnal itu bisa. Nah masalahnya di mesin cash register ini memorinya itu kecil, beda dengan komputer. Memorinya kecil, jadi umumnya itu kalau transaksinya yang ramai sekali itu nggak sampai 1 minggu itu sudah penuh, sudah full memori elektronik jurnal. Untuk yang transaksinya itu biasanya seperti ya toko yang ramai lah, seperti minimarket, seperti Indomaret, itu bisa cepat penuh karena transaksi banyak. Tapi kalau misalkan transaksi seperti kafe, restoran yang sedang-sedang aja itu bisa 1 minggu lah. Oke. Berikutnya posisi X2Z2 ini di atasnya judulnya XZ ya. Ya di sini ada periodik 1X, periodik 2X, periodik 1Z dan periodik 2Z. Nah, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, laporan periodik itu laporan periode yang kita tentukan sendiri. Mau 1 minggu, mau per bulan, mau per tahun, atau mau per berapa hari sekali, 3 hari sekali. Kita mau tahu laporannya atau per 2 minggu itu bisa. Ini tidak perlu diprogram, hanya siklus closing laporannya, Z laporannya ya sesuai dengan laporan. Misalkan yang kita inginkan, misalkan 1 minggu ya udah setiap 1 minggu itu dihapus, setiap 1 minggu dihapus, seperti itu. Nah laporan periodiknya ada 2 ya. Periodik 1 ini artinya apa? Periodik 1, periodik 2 ini hanya ada 2 aja, 2 memori. Jadi misalkan periodik 1 itu teman-teman mau buat laporan mingguan, periodik 2 nya untuk laporan bulanan, seperti itu. Nah nanti kalau udah 1 minggu, nah ini harus sesuai siklus. Sudah 1 minggu ya sudah diarahkan ke 1Z ini, periodik 1Z untuk dilakukan penutupan, reset atau closing laporannya. Kalau sudah sebulan, periodik 2Z di penutupan supaya laporan di bulan ini terhapus, dimulai baru lagi. Nanti bulan depan lagi di periodik 2Z lagi seperti itu. Oke, nanti untuk contoh lebih detailnya seperti apa ya kita akan jumpa di bahas video berikutnya. Oke, terima kasih.